Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Mary Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Lampung Utara. Adapun modul 3.1 adalah membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan fasilitator dan pengajar praktik saya pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Lampung Utara. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Iswan Bangsawan, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Berta Wina. Pada tugas kali ini, saya berkesempatan mewawancarai 2 kepala sekolah dalam praktik pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Vivi Variati SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 14 Kota Bumi Lampung Utara, di mana SMP Negeri 14 Kota Bumi adalah tempat saya mengajar. Dan yang kedua adalah Ibu Hajah Zarneti MPD selaku Kepala SD Negeri 4 Gapura Kota Bumi Lampung Utara. Berikut akan saya tampilkan hasil wawancara saya kepada 2 kepala sekolah dalam praktik pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, syukurlah kalau yang dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan sudah bersedia saya wawancarai terkait untuk menyelesaikan tugas saya Ibu dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya ingin belajar banyak kepada Ibu yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam pengambilan keputusan, khususnya sebagai seorang pemimpin. Apakah bisa kita mulai untuk wawancara? Pertama akan saya tanyakan Ibu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, apakah Ibu itu pernah dihadapkan pada suatu masalah atau kasus yang Ibu itu harus mengambil keputusan, namun kedua pertimbangan itu menurut Ibu itu benar Ibu? Sama-sama benar kedua-duanya pilihan itu? Kalau saya dihadapkan pada untuk mengambil keputusan pada kedua-dua posisi sama-sama benar, itu saya akan akomodir kedua-duanya. Kemudian saya akan membuat skala prioritas, mana kebenaran yang lebih kita utamakan, mana kebenaran yang bisa kita nomorduakan. Tapi semuanya tetap saya akomodir, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristik peserta didik kita, dan juga kebutuhan sekolah. Artinya Ibu pernah ya Bu ya dihadapkan dengan masalah yang pilihannya, kedua-dua pilihannya itu menurut Ibu benar. Bisa Ibu ceritakan nggak kira-kira masalahnya apa? Seperti ini, di hari Jumat kita ada pembiasaan. Pembiasaan yang kita lakukan di hari Jumat ini diusulkan oleh guru olahraga untuk kegiatan senam dan jalan sehat. Kemudian diusulkan pula oleh guru PAI untuk dilaksanakan Jumat mereka. Kemudian usul pula dari wali kelas untuk diadakan Jumat isi. Semua pilihan itu baik semua, saya akomodir semua. Tapi kita duduk bareng, kita urutkan mana minggu pertama untuk apa, minggu kedua untuk apa, minggu ketiga untuk giat apa, minggu keempat giat apa, sehingga semuanya bisa kita akomodir, semua bisa terlaksana karena semuanya membawa kebaikan untuk semua. Lalu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah atau kasus yang sedang Ibu hadapi itu termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral? Untuk mengidentifikasi apakah kasus ini masuk di dilema etika atau rujukan moral, saya analisa dulu, saya identifikasi, saya analisa. Kalau kedua-duanya membawa kebaikan, dua posisi membawa kebaikan, maka saya golongkan ke dalam dilema etika. Tetapi kalau salah satu pihak melanggar hukum, melanggar norma agama, norma adat, norma sosial, jadi maka saya golongkan kepada rujukan moral. Oke, artinya
ketika pilihan itu ibu anggap sama-sama benar, itu termasuk ke dalam dilema etika. Dan apabila sudah jelas yang satu salah dan yang satunya benar, itu baru rujukan moral. Oke. Kemudian ketika ibu dihadapkan pada masalah dilema etika, bagaimana cara ibu dalam pengambilan keputusannya, Bu? Ketika ibu menganggap kedua pilihan itu sama-sama benar. Ya seperti tadi sudah saya jawab. Kalau ketika dua-duanya sama-sama benar, saya membuat prioritas, skala prioritas. Mana semuanya saya akomodir, mana yang lebih dahulu kita kerjakan, mana yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena semuanya membawa kebaikan, semuanya saya akomodir. Sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Dicari jalan keluarnya seperti itu, Bu. Lalu Bu, langkah-langkah apa yang akan ibu ambil ketika ibu melakukan pengambilan keputusan ini? Adakah langkah-langkah tertentu yang ibu lakukan? Iya, sebelum saya mengambil keputusan, tentu saja saya harus tahu apa permasalahannya, identifikasi masalah dulu. Apa sebenarnya masalah ini? Kenapa masalah ini terjadi? Saya panggilkan pihak pertama, apa ceritakan kronologi. Pihak kedua saya panggil, apa ceritanya, kronologi terjadinya masalah ini. Setelah itu saya cari kebenaran di pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupa rekanan, teman sejawat, wali kelas, wali murid, bila perlu komite, bila perlu kalau memang penyelesaian masalahnya harus melibatkan wali murid dan komite. Sehingga kita duduk bareng, kita putuskan bersama-sama apakah masalah ini bisa kita selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan ataukah harus kita lempar ke pihak hukum. Kemudian Ibu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira sesuatu apa yang Ibu anggap efektif ketika Ibu ingin mengambil suatu keputusan terkait kasus dilema etika ini? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ketika keputusan saya itu cepat, tepat, dan bermanfaat. Cepat itu tidak mengeluarkan waktu yang berlama-lama, tidak mengulur-ulur waktu, tepat dan bermanfaat bagi semua pihak. Ya, itu yang saya bilang efektif dan dalam pengambilan keputusan. Kalau tadi yang saya tanyakan terkait keefektifan, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, apakah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, Ibu mengalami hambatan atau kesulitan atau tantangan yang Ibu alami dalam mengambil keputusan? Pasti ada ya, tantangan itu pasti ada apabila dua pihak yang terlibat ini mengklaim dirinya paling benar. Itu semua tantangan buat saya. Sehingga tantangan itu saya harus mencarikan pihak lain untuk kita duduk bareng, untuk kita berikan solusi, untuk berikan keputusan. Kita yakinkan dulu kalau kedua pihak ini bisa kita ajak kompromi, bisa berkoordinasi, bisa kita ajak kerjasama, jangan mengklaim dirinya paling benar, itu kita akan carikan solusinya dengan bermusyawarah. Musyawarah ini gimana? Kita ambilkan bahwa pihak ketiga, rekanan, teman sejawat kah, kemudian wakil kepala sekolah kah, kemudian wali murid kah, wali kelas kah, atau komite sekalian. Jadi kita bersama-sama mencari solusi yang dari masalah yang kita hadapi. Kemudian hambatan saya juga, buat saya tantangan juga bagaimana mengkondisikan sekolah ini bisa aman, nyaman, tentram, damai sehingga masalah ini tidak akan terjadi kembali. Oke, baiklah. Kemudian Ibu, apakah ketika Ibu dihadapkan pada kasus dilema etika, Ibu menentukan jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau langsung Ibu selesaikan di tempat atau prosedur apa yang Ibu jalankan untuk menyelesaikannya? Sebenarnya setiap kita dihadapkan masalah, kita tidak perlu menjadwalkan kapan kita akan menyelesaikan masalah. Setiap masalah yang kita hadapi sebaiknya sesegera mungkin kita selesaikan. Karena namanya masalah kalau tambah lama, tambah berlarut akan tambah ruwet kita menyelesaikannya. Jadi bagi saya, setiap saya menemukan masalah, saya segera menyelesaikannya. Tidak bisa saya selesaikan sekarang, besok. Tidak bisa saya selesaikan dengan cara saya panggil dengan rekan sejawat, dengan konsultasikan dengan wakil kepala sekolah, dengan wali murid, dengan wali kelas dan komite sekalian. Kalau memang masalah ini harus melibatkan mereka, ya tidak perlu kita jadwalkan. Artinya ketika suatu masalah itu terjadi harus diputuskan secepatnya, iya, ya. tidak terlalu Lebih cepat lebih baik berarti. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali Ibu, apakah ada seseorang yang di luar yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau ada faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan ini?
faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan ketika saya tahu persis akar permasalahan itu. Kemudian pihak pertama, pihak kedua, posisinya bisa diajak kerjasama. Itu faktor-faktor yang membuatkan saya mudah mengambil keputusan. Dan selain itu juga faktor pendukung seperti wakil kepala sekolah, teman sejawat, guru, wali kelas, itu bukan faktor-faktor juga yang mendukung saya untuk mengambil keputusan. Jadi dari semua yang sudah Ibu sampaikan dalam wawancara ini, kira-kira Bu, pengalaman apa yang dapat Ibu ambil selama ini setelah Ibu menyelesaikan atau mengambil keputusan dari beberapa kasus dilema etika ini? Pengalaman yang saya Ibu rasakan, ya. Ibu Yang pertama, ketika mengambil keputusan kita harus tidak emosi. Kemudian harus kita pikirkan panjang. Kemudian keputusan itu tidak merugikan sebelah pihak, tidak memihak salah satu pihak. Kemudian keputusan itu benar-benar bijaksana, ya, benar-benar bijaksana, jangan subjektif, kita objektif saja mengambil keputusan. Kemudian keputusan itu juga kalau bisa membuat senang kedua belah pihak, jadi tidak ada yang pihak yang menzalimi. Itu menurut saya ketika saya mengambil keputusan, dan keputusan saya juga harus saya anggap tepat dan bermanfaat bagi semua. Jadi keputusan saya itu ada gunanya, gitu, ada manfaatnya bagi semua pihak. Artinya ketika Ibu mengambil suatu keputusan, Ibu sangat mempertimbangkan ya Ibu ya, mempertimbangkan dampaknya dan kebermanfaatannya gitu ya Bu ya. Artinya Ibu berharap keputusan yang Ibu ambil itu bisa merangkul berbagai pihak ya, ya. Tidak ada yang dizolim, tidak ada yang merasa disalahkan. Kita benar-benar sesuai dengan prosedurnya, benar-benar kita ambil kebijaksanaan atau keputusan yang betul-betul bijaksana, ya, yang berguna dan bermanfaat. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Ya, mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ya. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 Ibu, yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu. Tentunya saya sangat berharap mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu dari Ibu yang sudah lama ya Bu ya menjadi kepala sekolah. Seperti itu. Sudah berapa tahun Ibu menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah sudah jalan 6 tahun. 6 tahun ya, Masya Allah. Baik Bu, gimana, bisa kita mulai wawancaranya? Boleh, silakan. Hal yang ingin saya tanyakan pertama kepada Ibu, apakah Ibu pernah menjumpai masalah atau kasus selama Ibu menjadi pemimpin ini yang ketika Ibu ingin mengambil keputusan namun kedua pilihan itu menurut Ibu sama-sama benar Ibu? Tentang kegiatan sekolahan Ya, ya pasti ya, karena kita di dalam suatu organisasi sekolah atau apa namanya di lembaga pendidikan terdiri dari beberapa orang yang mempunyai karakter dan sifat masing-masing, tentu pasti untuk mengambil kesimpulan atau untuk menghadapi mereka pasti ada beberapa permasalahan, baik permasalahan yang sama-sama nilainya baik, ataupun perbedaan pendapat itu biasa. Tapi semua itu pasti ada solusinya. Bisa Ibu ceritakan Ibu masalah atau kasusnya? Permasalahan tentang pelaksanaan P5 Ya. itu P5 itu dilakukan kan seminggu sekali. Ya. Ketika pembelajaran akan dimulai baik tahun ajaran baru maupun di semester ganjil dan semester genap, pasti ada selisih pendapat antara wali kelas, wali kelas dan guru bidang studi. Karena guru bidang studi berkeinginan P5 dilaksanakan bisa saling berkaitan dengan kegiatan guru kelas. Tapi guru kelas berkeinginan mereka punya kegiatan sendiri gitu. Jadi akhirnya kedua belah pihak ini mereka satu ingin melaksanakan sendiri, yang satu ingin ada keterkaitan pelaksanaan P5. Akhirnya jadi dua-duanya baik ya, dua-duanya baik, benar ya. Boleh dilaksanakan sendiri, juga yang wali kelas, boleh juga bidang studi saling berkaitan ketika kegiatan pembelajaran wali kelas
dilanjut dengan pelajaran bina studi juga boleh, tapi harus dilaksanakan dalam 1 minggu itu sekali. Bagaimana caranya? Kedua belah pihak kita duduk bareng dulu pastinya. Saya dengar langsung dulu pendapat, karena ketika guru kelas ingin, bidang studi ingin, pasti melapor ke saya. Tapi ketika untuk pemecahan permasalahan tersebut, kita duduk bareng dulu. Yang pasti saya dengar dulu pendapat kedua belah pihak. Setelah dengan kedua belah pihak berpendapat, semuanya baik, benar, semuanya benar. Lalu saya jelaskan untuk efisien waktunya, memang lebih baik saling berkaitan kegiatan P5 guru kelas. Setelah itu dilanjut 1 hari full itu dilanjut dengan bidang studi. Di guru wali kelas saya jelaskan. Tapi kalau sendiri nanti waktunya berbeda, sehingga hasil gelar karyanya nanti kan saling berkaitan. Itu satu kelas harus melaksanakan. Jadi akhirnya pendapat keduanya saya gabungkan. Saya jelaskan benar semua keduanya. Tapi lebih baik untuk efisien waktunya kita gabungkan waktunya 1 hari, harus dilaksanakan guru kelas, pembelajaran guru kelas, P5 pembelajaran guru kelas, dan dilanjutkan bidang studi seperti itu. Jadi terlaksana semua ya? Iya, akhirnya terlaksana semua, dan dilakukan 1 hari full di hari Kamis kita ambil. Lalu bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah yang sedang Ibu hadapi itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral itu? Ketika keduanya mempunyai pendapat, ya saya senang ya, karena semuanya baik. Tapi ketika kita lihat dilema etikanya, keduanya mempunyai etika tujuan yang baik, sama-sama benar. Tapi ketika etika itu dilema etika itu bertentangan, ya kita harus selesaikan. Itu tadi saya jelaskan ke guru kelasnya untuk efisien waktunya. Jadi etikanya kita dengan pendapat yang benar, lalu semuanya kita gabungkan sehingga menurut wali kelas itu, oh ya juga ya, benar kata ibu pas sekolah. Jadi cara Ibu mengambil keputusan ketika Ibu memahami kalau itu dilema etika atau sama-sama benar, itu dengan cara duduk bersama, ya, duduk bersama, lalu kita jelaskan dengan benar, mereka paham. Yang pasti dengan kepala dingin, kita dengan pendapat, lalu kita jelaskan bahwa semuanya berkepentingan yang sama, sehingga tidak ada bentrok pendapat. Bisa minta tolong Ibu jelaskan Ibu langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika Ibu untuk mengambil keputusan itu ya. Jadi setelah kedua belah pihak melapor menghadap saya satu yang saya tekankan ke guru-guru saya itu musyawarah untuk mufakat. Ketika kita mengambil kesimpulan, saya tidak sebagai pemimpin tidak memenangkan si A atau si B karena dua-duanya benar. Etika yang baik, mereka melapor ke saya. Lalu langkah yang pertama, saya ingin mereka berkumpul dulu bersama. Wali kelas yang akan melaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu bidang studinya. Kita kumpul di situ, kita melakukan pertama musyawarah. Tujuan kita musyawarah mufakat, yang kedua kita berkumpul dengan kepala dingin, kita musyawarah yang baik, kita dengar pendapat bersama-sama, sehingga ketika kedua belah pihak sudah menyampaikan kesimpulan, tetap kembali ke kepala sekolah dengan musyawarah bersama. Langkah-langkahnya, sehingga alhamdulillah guru kelas juga mengerti, bidang studi mengerti. Lalu Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Yang efektif itu ya musyawarah mufakat itu tadi. Karena tanpa musyawarah kita tidak akan bisa menyimpulkan dalam artian bukan tidak bisa menyimpulkan kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan yang kedua belah pihak bisa mendapatkan hal yang baik gitu. Lalu selama ini Bu, selama Ibu menyelesaikan masalah terkait dilema etika, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan atau tantangan dalam menyelesaikannya atau mengambil keputusannya? Ya sudah pasti ada ya, karena guru-guru itu mempunyai pendapat sendiri dan mengelola kegiatan itu inginnya berjalan lancar. Pasti yang guru kelas inginnya kegiatan mereka sendiri, sama-sama mempertahankan pendapat mereka ya. Pendapat pasti sudah ada masalah, tapi itu tadi ketika kita duduk bareng dengan hati yang tenang, pikiran yang
dengan pikiran yang dingin, lalu kita dengar pendapat dulu, insya Allah pasti akan terselesaikan. Ada jalan keluarnya. Dan keluarnya ketika duduk bareng kita musyawarah, insya Allah akan jalan keluar. Lalu ketika Ibu menghadapi suatu masalah atau kasus dilema etika ini Ibu, dalam menyelesaikannya atau dalam mengambil keputusannya, apakah Ibu membuat jadwal tertentu atau langsung Ibu selesaikan pada saat itu? Ketika saya sudah mendapatkan laporan ke mereka, dari mereka kita jadi langsung Diselesaikan. langsung ya, Bu, ya? diselesaikan. Jadi kita kumpulkan mereka dengan tujuan hasil yang baik. Aduh, semakin cepat semakin baik ya Bu ya, Iya. satu masalah diselesaikan. Iya. Ya. Lalu ketika Ibu mengambil keputusan Ibu, apakah ada seseorang yang membantu Ibu atau ada faktor-faktor dari luar yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Kalau tidak ya, kita tidak dibantu. Ya dibantunya dari guru-guru Dari itu. rekan-rekan Iya, itu, dari ya. rekan-rekan itu yang membantu untuk saling bisa mengerti tujuan yang baik untuk hasil yang maksimal. Jadi dari semua hal yang Ibu sampaikan selama kita wawancara ini Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus atau masalah dilema etika ini? Dari wawancara yang kita sudah lakukan ini, hal yang utama kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Ya. Kepentingan bersama untuk tujuan yang baik dan hasil yang maksimal. Gitu. Tanpa musyawarah dan mufakat kita tidak akan menghasilkan, tanpa kita duduk bareng, tanpa kita musyawarah mufakat mungkin tidak akan mendapatkan tujuan yang sama gitu. Baik, saya rasa cukup Ibu Ya. wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya, Sama. sudah mendukung saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar sampai selesai pendidikan Amin. ini ya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.